Baik, teman-teman, di sini saya Sandera Sandi di project halaman login ini saya membuat UI atau tampilan. Nah, di GitHub ini saya sudah membuat brand sendiri yaitu UI. Nah, di dalam branch ini saya sudah menambahkan satu buah folder yang bernama public. Di dalam folder ini terdiri dari beberapa folder dan file. Nah, ada folder CSS dan ada 4 buah file PHP yang terdiri dari index.php untuk tampilan utamanya, kemudian ada login.php untuk tampilan user login, dan register.php untuk user bisa register, dan verify adalah untuk memverifikasi email yang telah diregisterkan oleh user. Adapun untuk tampilannya yaitu adalah seperti ini. Ini adalah tampilan login yang dimana user bisa memasukkan username dan passwordnya. Jika user belum memiliki username dan password, maka user dapat memilih menu register terlebih dahulu, seperti memasukkan nama, email, alamat, nomor HP, dan user dan password yang nantinya akan digunakan di halaman login ini. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini saya akan meminta rekan saya untuk meninjau apakah pekerjaan yang sudah saya buat ini sudah sesuai atau belum. Nah, kita menuju saja ke pull request, lalu kita klik new pull request. Nah, di sini kita pilih nama branch yang sudah tadi saya buat, yaitu UI ya, UI. Nah, maka di sini akan tampil hal-hal apa saja yang sudah kita buat atau hal-hal yang apa saja yang sudah kita lakukan di dalam branch ini gitu. Nah, seperti saya tadi membuat db.php dan yang lain-lain itu. Nah, kita langsung saja create pull request. Nah, di sini kita tambahkan UI title-nya. Misalkan kita isi saja UI form login. Oke, untuk deskripsinya ini bisa opsional saja, bisa diisi atau tidak. Kita tambahkan saja berikut ini adalah tampilan login, registrasi, verify, dan dashboard. Nah, kemudian kita pilih saja ini create pull request. Nah, maka di sini sudah tampil di folder-folder berikut. Jadi rekan-rekan yang lain itu bisa melihat folder yang sudah tadi saya tambahkan gitu. Seperti bisa lihat di bagian ini. Nah, seperti itu. Kita tinggal menunggu saja rekan saya untuk meninjau atau memberikan masukan terhadap kinerja yang sudah saya kerjakan. Baik, kita beralih ke rekan saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Arya Sultansyah. Di sini saya akan mendokumentasikan atau meninjau setiap kinerja yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Di sini saya akan meninjau dari hasil pull request
di mana terdapat pull request dari Sandi, yaitu mengenai UI form login. Nah, di sini kita akan masuk ke UI form login-nya. Nah, terdapat beberapa file yang Sandi masukkan agar kita tinjau. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu. Nah, ya, di sini ada beberapa file yang Sandi masukkan. Ya, ada login, CSS, register CSS, style CSS, kemudian ada file PHP-nya, ada index, login, register, dan verify. Nah, di sini kita bisa review mengenai setiap filenya ya. Di sini ada file index PHP-nya, kita akan coba review. Misalkan kita reviewnya dengan saya tambahkan nice, good job. Nah, kita bisa review bagian, nah maka akan muncul di sini terdapat review dari saya, yaitu nice, good job, yang dimana ini masuk ke dalam aliran kolaborasi ya. Nah, setelah itu selain komen, kita juga bisa nge-approve untuk submit feedback dan juga approve merging this change ya. Nah, kita akan coba submit review. Nah, maka review sudah di-approve ya oleh bagian tester atau dokumentasi. Nah, setelah itu kita bisa ke merge pull request. Ini adalah UI form login, kita confirm merge. Nah, setelah itu pull request successfully merge and close. Branch yang Sandi buat atau branch UI ini sudah ditutup dan sudah tersimpan dan sudah berhasil atau sudah di-approve oleh bagian tester. Kemudian kita coba masuk lagi ke login project. Nah, nanti hasilnya akan muncul di branch main-nya. Nah, branch main. Nah, di sini ini adalah file Sandi yang sudah kita approve dan akan masuk ke branch main. Selanjutnya silakan ke rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Cahya Purnama Aji. Saya sudah membuat branch dengan menambahkan folder proses di dalamnya, yang dimana folder proses ini tuh berisikan file-file PHP yang tugasnya untuk memproses data dari form pengguna seperti login, registrasi, dan juga verifikasi akun. Nah, secara singkat, di sini ada beberapa file ya, ada login.php yang dimana di sini tuh untuk memproses login user dengan mengecek username dan database. Untuk ilustrasi singkatnya, nanti proses ini tuh akan mengambil username dan password dari form pendaftaran, lalu akan mengecek ke database. Kalau cocok, maka login akan sukses. Selanjutnya di sini ada register, sama untuk memproses pendaftaran user baru dengan menyimpan data user. Nah, untuk alurnya, ilustrasinya seperti login tadi, mengambil data pendaftaran, menyimpannya ke database. Kalaupun berhasil, maka akan lanjut ke proses verifikasi. Dan verifikasi pun sama, kurang lebih ini tuh untuk memproses verifikasi akun dengan mengecek kode verifikasi setelah user itu mendaftar. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini langkah selanjutnya, saya akan mencoba untuk pull request untuk agar nantinya pekerjaan saya dapat ditinjau oleh rekan saya, Arya Sultansyah. Langsung saja kita pull request, new pull request. Di sini kita pilih branch yang sudah saya buat, yaitu proses. Kita create pull request. Titelnya misalkan proses data user. Untuk deskripsinya misalkan kita create pull request. Nah, setelah berhasil melakukan pull request, kita tinggal tunggu saja pengecekan oleh rekan saya Arya Sultansyah, seperti itu.
Baik, di sini ada pull request lagi dari rekan saya yang lain, yaitu Cahya Aji, di mana dia minta request untuk mengenai proses data user ya. Sama seperti tadi, kita tinggal eh, memberikan review mengenai file yang sudah dibuat oleh Haji atau yang sudah dikerjakan. Nah, di sini ada beberapa file, ada proses, kemudian login PHP, di dalamnya ada login PHP, register, dan juga verify PHP. Nah, di sini kita review change, kemudian kita langsung approve aja. Kita tinggalkan komen dengan nice. Nah, oke, dan setelah itu kita tinggal merge pull request saja. Langsung saja confirm merge. Nah, maka file yang sudah Aji kerjakan akan masuk ke main, branch main ya. Nah, di sini sudah muncul branch proses. Di dalamnya sudah ada beberapa file, yaitu login PHP, register PHP, dan verify PHP. Maka selanjutnya, Baik, di sini saya sudah membuat branch yang dimana untuk brand saya di sini saya membuat brand include dan di sini saya membuat folder include yang dimana folder include ini sebagai kode program dari PHP untuk bagian-bagian kecil supaya lebih rapi, lebih mudah, dan lebih bisa di reusable atau dipakai ulang. Nah, file include ini menjadi jantung dari project ini karena di dalamnya terdapat pengaturan koneksi, autentikasi koneksi untuk user, dan fungsi umum yang ada di include ini sebagai jembatan antara ke database. Nah, untuk isi di folder include ini terdapat ada out.php yang dimana fungsi dari out.php ini sebagai jika mengecek kembali jika user sudah login atau belum. Nah, jika belum login, user akan direct ke halaman login sebelumnya yang tadi di form login. Nah, lalu di sini ada file config yang dimana file config ini berisi koneksi ke database, berisi host, username, password, dan jembatan nama database. Nah, di file ketiga ini ada function yang dimana function ini sebagai kumpulan fungsi umum untuk sanitize input, redirect user, dan validasi data sebelum disimpan ke database. Baik, di sini saya akan pull request untuk direview ke rekan saya Arya. Oke, kita di sini buat pull request, dan di sini kita arahkan ke brand study saya yang dimana brand saya itu adalah include. Nah, di sini kita buat create pull request. Nah, di sini akan di review oleh rekan saya. Silakan Arya, dipersilakan. baik, di sini ada pull request lagi yang dilakukan oleh rekan saya Miftah, di mana dia merequest file include ya. Nah, di sini kita akan lihat filenya. Nah, di sini Miftah punya beberapa file, yaitu
out PHP, config PHP, dan fungsi PHP di dalam satu folder include. Nah, di sini kita langsung aja kita approve, kemudian kita komen good job. Nice. Nah, setelah di-approve, kita akan merge pull request untuk dimasukkan ke branch main. Pull request successfully merge and close ya. Kita masuk lagi ke login project. Nah, di sini di dalam branch main sudah ada include, proses, dan juga public dari rekan-rekan yang sudah meminta pull request kepada saya. Setelah itu, saya juga akan membuat pull request juga, di mana saya juga memasukkan sebuah branch, yaitu branch dokumentasi. Dokumentasi ini akan menilai ya, atau mendeskripsikan kebutuhan di mana form login dan juga form register itu sesuai dengan 9 karakteristik yang terdapat pada soal yang Bapak dosen berikan ya. Di sini ada 9 karakteristik, yaitu user dapat memilih registrasi pada form login, kemudian sistem menampilkan form registrasi yang berisi dengan nama, email, alamat, nomor telepon, username, dan password. Kemudian yang ketiga ada user menginput data diri atau nama email, alamat, nomor telepon, username, dan password. Nah, kemudian yang keempat, user dapat memilih create akun. Kemudian yang kelima, sistem menampilkan form verifikasi yang dikirimkan ke email user. Yang keenam, yaitu user menginput kode verifikasi. Kemudian yang ketujuh, sistem menyimpan data user ke dalam database customer, dan sistem juga akan menampilkan halaman login pada website. Yang kedelapan, yaitu user dapat memilih cancel. Yang terakhir, 9, yaitu sistem dapat menampilkan halaman utama pada website. Nah, ini kita akan uji webnya berdasarkan 9 karakteristik ini. Baik, sebelum menguji coba webnya atau sebelum ke penilaiannya, di sini terdapat pull request lagi 2 dari Cahya Aji ya. Terdapat 2, yaitu database system dan juga create logout.php-nya di sini. Nah, kita coba masuk ke database system. Kemudian kita tinjau lagi. Ini adalah file yang Aji buat ya, ada form login form_login.sql dan juga logout.php. Di sini sudah masuk ke dalam branch main di yang Cahya Aji pull request, yaitu ada form login.sql dan juga logout.php. Selanjutnya kita akan coba untuk mengetes web yang sudah mereka kerjakan. Kita akan download code-nya semuanya. Nah, di sini kita akan download zip ya. Nah, ini sudah ke download. Kita langsung aja ya ke halaman loginnya. Nah, ini adalah karena saya sudah mengekstraknya, saya akan langsung mencoba web yang sudah mereka buat. Di sini ada halaman utamanya, yaitu login. Nah, ini adalah halaman loginnya, yaitu kita harus masukkan username dan juga password. Sama seperti dalam dokumentasi kita ya, di dalam merge dokumentasi. Kita belum masukkan merge dokumentasi, kita masukkan dulu. Kita masuk ke merge dokumentasi. Nah, di sini ada 9 karakteristik ya. Kita akan coba pull request. Kita langsung aja create pull request.
seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa langsung mengkomitnya ya. Kita resolve dulu, ini ada kesalahan. Oke, nah di sini kita akan merge pull request, merge dari branch dari dokumentasi ya. Oke, tabelnya di sini user dapat memilih registrasi pada form login. Kita akan sambil menceklis ya. User dapat memilih registrasi pada form login ya. Nah, di sini user bisa melakukan registrasi. Kita akan coba tandai dengan centang ya, centang. Misalnya. Nah, kita akan tandai dengan centang. Kemudian yang kedua, sistem menampilkan form registrasi yang berisi dengan nama, email, alamat, nomor telepon, username, dan password. Nah, di sini sistem juga menampilkan nama, email, address, phone number, username, dan juga password untuk nantinya bisa diisi oleh user. Kita centang dulu ya, ini bagian sistem. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu user menginput data diri, nama, email, alamat, nomor telepon, username, dan password. Nah, ini kita akan coba isi. Namanya yaitu Sultansyah, emailnya sultansyah@gmail.com, adresnya alamat ya, Jalan Kopo, phone number 02179176, username-nya, nah di sini Sultansyah 13, passwordnya Sultansyah 123. Nah di sini user menginput data diri, nama, email, dan alamat, itu kita centang ya. User dapat memilih create akun. Nah di sini user bisa memilih create akun ya, atau register langsung. Nah, setelah itu kita centang dulu. Sistem menampilkan form verifikasi yang dikirimkan ke email user. Nah, di sini kode telah dikirim ke sultansyah@gmail.com ya. Gunakan kode ini untuk verifikasi. Nah, di sini juga sistem centang dan user menginput kode verifikasi. Nah, di sini ada kodenya yaitu 572 111. Nah, kita centang juga bagian user. Nah, artinya berhasil ya. Kemudian sistem menyimpan data user ke dalam database customer dan sistem menampilkan halaman login pada website. Oke, di sini kita akan verify akun. Maka akan kembali ke halaman login ya pada website. Nah, kemudian sistem juga akan menyimpannya. Nah, di sini ada database-nya, database customer ya, di form login. Kita refresh, maka akan muncul ini file yang tadi saya buat, yaitu namanya Sultansyah, emailnya sultansyah@gmail.com, adresnya Jalan Kopo, nomornya 021791, username Sultansyah 13, passwordnya ini inskripsi ya. Kita centang juga di sini di user, di sistem. Nah, kemudian user dapat memilih cancel. Nah, tadi bisa dilihat di sini sebelum registrasi
si user bisa kembali untuk membatalkan registrasi mungkin karena dia sudah memiliki akun. Begitu kita back to login, nah maka akan kembali ke tampilan login ya. Kita centang juga ini. Nah, kemudian di sini sistem dapat menampilkan halaman utama website. Nah, di sini kita akan masukkan yang tadi username-nya Sultansyah 13, password-nya Sultansyah 123. Kita akan login. Ternyata salah ya. Kita akan pakai contoh yang sudah ada pada database ya. Nah, yang ini yang Sans, username Sans, kemudian passwordnya itu 23456. Nah, di sini kita tinggal login. Nah, maka akan muncul halaman utama dari website dan kita akan centang ini sistem dapat menampilkan halaman utama pada website ya. Nah, setelah itu kita akan simpan commit change. Nah, maka ini sudah sesuai dengan 9 karakteristik mengenai form login ya dan juga register. Mungkin sekian dari kelompok kita mengenai tugas software quality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.